Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB terbaru yang baru rilis kemarin Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami akan mencoba menganalisis ya sekaligus berbagi kepada rekan-rekan guru terkait seleksi prioritas guru honorer ya atau peserta P3K. Nah, di sini di pasal 32 Bapak Ibu ya. Kami sudah siapkan informasinya bahwasanya di pasal 32 itu ada informasi yang sangat penting Bapak Ibu ya yang semestinya Bapak Ibu ketahui. Nah, jadi paragraf 5 seleksi prioritas pasal 32. Bahwasanya untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi sekali lagi admin katakan untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021 tahun 2021 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan lagi bahwasanya Bapak Ibu guru yang sudah masuk dalam kategori pelamar prioritas, baik itu prioritas 1 ataupun prioritas kedua, prioritas ketiga, tentunya nantinya Bapak Ibu itu tidak dites lagi ya, seperti itu, tidak dites lagi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi bagi pelamar prioritas 1 itu sudah dipastikan tidak usah ikut tes lagi. Karena nantinya untuk seleksi kompetensinya nanti yang dilihat itu adalah hasil kompetensi seleksi tahap pertama dan kedua di tahun 2021. Nah, di sini dikatakan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, jelas ya bahwa pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, dalam hal pelamaran atau dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu nantinya mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan itu mengikuti ketentuan Bapak Ibu ya. Jadi ada semacam ketentuan yang diikuti. Jadi ada dua ketentuan utamanya di sini. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ketentuan utamanya itu apabila pelamar memilih jabatan yang sama, maka nanti yang dilihat itu adalah nilai akhir yang paling tinggi untuk seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 seperti itu ya. Nah, namun apabila Bapak Ibu memilih jabatan yang berbeda, nantinya yang dilihat terlebih dahulu hanyalah nilai seleksi kompetensi kedua seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman ketahui bersama ya. Nah, kemudian di sini yang banyak sekali mempertanyakan, Pak, apakah kira-kira pelamar prioritas kedua dan ketiga itu akan ikut tes juga? Nah, di sini kita bisa jawab bersama Bapak Ibu ya. Nah, untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas kedua dan ketiga, nah di sini sudah terjawab, dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik. Nah, ini ya. Kemudian kompetensi, kemudian kinerja dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, di sini dikatakan ya, ada yang dilihat itu ada 4 poin. A. Kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang background check. Nah, pertanyaannya di sini sudah terjawab. Apakah pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 akan ikut tes atau tanpa tes seperti halnya pelamar prioritas pertama? Ya, jawabannya di sini ada di poin B Bapak Ibu ya. Di sini yang dilihat itu yang dinilai adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu berarti masuk dalam kategori pengetahuan ya. Nah, kompetensi itu masuk dalam kategori pengetahuan. Nah, namun di sini istilahnya kompetensi ini masih agak bimbang Bapak Ibu ya, masih agak meragukan juga di sini. Karena di sini
akan dinilai kesesuaian kualifikasi akademik juga, kemudian kinerja. Nah, kinerja Bapak Ibu, kemudian pemeriksaan latar belakang background check. Nah, untuk sementara yang kami bisa berikan informasi terkait hal ini, Bapak Ibu bisa tunggu informasi berikutnya dari kami terkait dengan informasi kompetensi ini. Kami belum bisa mengartikan semaksimal mungkin apa makna dari kompetensi ini. Apakah dalam bentuk tes secara langsung atau hanya menilai kompetensi dari beberapa sudut pandang dari pihak Kemdikbud. Nah, seperti itu ya, itu jawaban sementara kami. Nah, untuk inti dari video kita pada hari ini, di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya, bahwasanya di pasal 33 itu ada informasi yang sangat penting ya. Di sini pelamar prioritas itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki ya, seperti itu ya. Jadi nantinya di sini pelamar prioritas itu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelamar prioritas baik itu 1, 2 ataupun 3, yaitu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, ini yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau di sekolah tempat bertugas sudah tidak ada formasinya. Nah, itu yang kita harus pahami juga ya. Nah, di sini terjawab di ayat kedua pasal 33 Bapak Ibu ya. Di sini terjawab ya di pasal 33, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas itu dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu guru yang masuk dalam kategori prioritas pertama, kedua, dan ketiga itu apabila tidak tersedia kebutuhan formasi di sekolah tempat Bapak Ibu bertugas, maka Bapak Ibu bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu ya. Jadi pemilihan sekolah nantinya Bapak Ibu ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Ada kewajiban ya yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru sekalian ya. Ada kewajiban yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang masih ada formasinya. Kalau tidak ada, bisa melamar di sekolah lain, seperti itu ya. Nah, jadi intinya di sini ada dua Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 itu wajib mendaftar ya pada sekolah tempat bertugas atau di sekolah lain yang menyediakan formasi. Nah, kemudian untuk seleksi prioritas pertama nantinya itu tidak ikut tes karena hanya menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Sedangkan untuk pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga sebenarnya juga kalau kita maknakan itu sebenarnya tidak ikut tes juga Bapak Ibu ya. Cuman yang ganjil di sini ada kata kompetensi. Ya, ada kata kompetensi yang jujur admin tidak berani untuk memfinalkan bahwa tidak ikut tes juga sih sebenarnya karena ada kata kompetensi. Bahkan ada rekan subscriber yang sempat memprotes videonya admin, dan jujur admin juga benarkan seperti itu, ada kata kompetensi di sini. Nah, apakah itu kompetensi dalam bentuk menyelesaikan soal atau bentuk kompetensi dalam kehidupan sehari-hari guru tersebut di sekolah atau bagaimana? Jadi kita tunggu saja informasi terbaru lagi dari Kemendikbud terkait pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.